Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Kepemimpinan dengan materi atau topik mengatasi masalah kepemimpinan. Dengan anggota yang pertama saya Muhammad Sandi Akbar. Dengan saya Gita Nindika. Saya Maita Sari. Baik. Slide yang pertama akan dibaca Maita. Oke, di sini ada penyebab munculnya masalah. Yang pertama itu ada pemimpin menjadi egois. Kepemimpinan ini biasanya awalnya itu idealis, tapi seiring berjalannya waktu, si pemimpin ini semakin memikirkan dirinya sendiri. Seperti keinginan, kesenangan, ambisi pribadi, dan akhirnya mereka itu terputus dari orang yang dipimpin karena sikapnya yang kurang simpati. Lalu adanya kurangnya kualitas kepemimpinan dalam diri atau self leadership, di mana pemimpin yang gagal mengendalikan dirinya sendiri dalam hal disiplin, perencanaan, fokus, dan tujuan akan kesulitan yang mengarahkan ke orang lain. Lalu ada keyakinan di mana percaya diri mulai berubah menjadi kesombongan. Pemimpin yang terlalu percaya diri bisa menjadi arogan. Mereka cenderung tidak mendengarkan dan bahkan merendahkan orang lain, selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari bawahannya dan lebih fokus pada status atau citra daripada tanggung jawab nyata. Lalu ada gagalnya komunikasi dengan baik, di mana komunikasi yang buruk merupakan salah satu penyebab utama kegagalan kepemimpinan. Banyak pemimpin tidak mengkomunikasikan visi, feedback, atau harapannya secara efektif dan juga gagal menjalin komunikasi dua arah dengan sehat. Lalu ada keserakahan, di mana ambisi berlebihan terhadap pertumbuhan kekuasaan atau uang dapat membuat pemimpin itu gagal. Lalu adanya konflik pemimpin dengan pemimpin lainnya. Konflik ini tuh sering terjadi karena pertentangan visi, kepentingan, atau gaya antara pemimpin satu dengan pemimpin dengan pemimpin yang lainnya. Konflik ini bisa melemahkan efektivitas kepemimpinan jika tidak dikelola dengan benar. Lalu adanya motivasi yang rendah. Ketika pemimpin kehilangan semangat atau motivasi, contohnya itu seperti setelah mencapai tingkat tertentu, mereka mungkin tidak lagi menginspirasi timnya, yang akhirnya melemahkan kepemimpinannya. Di sini adalah jenis-jenis masalah. Itu yang pertama ada leader wastage, kelebihan kepemimpinan yang tidak berkualitas. Lalu ada leader shortage, kekurangan kepemimpinan yang berkualitas. Lalu ada masalah intelektual atau kurangnya kepemimpinan intelektual pemimpin. Lalu yang keempat ada masalah perkembangan moral dan nilai-nilai moral. Lalu yang kelima ada masalah ras atau race problem. Oke, berikutnya boleh kita. Selanjutnya yaitu leader wastage atau kelebihan yang tidak berkualitas. Yang artinya masalah muncul karena terlalu banyak orang tampil sebagai pemimpin tetapi kualitasnya rendah. Terlalu banyak pemimpin tanpa kapasitas menimbulkan adanya tidak ada kesatuan komando, pemborosan sumber daya, subkultur yang saling bertentangan, dan fanatisme kelompok. Next. Selanjutnya yaitu leadership age, kekurangan pemimpin yang berkualitas. Artinya jumlah pemimpin yang banyak tetapi yang bermutu sangat sedikit. Faktor penyebab antara lain yaitu ekonomi yang buruk, bisa terjadi bakat tidak berkembang. Yang kedua, struktur sosial tertutup, bisa terjadi ide baru dianggap ancaman. Dan yang terakhir, pendidikan tidak relevan dan tidak merata. Dan selanjutnya yaitu masalah intelektual atau kurang kemampuan intelektual pemimpin, yang artinya pemimpin kesulitan mengambil keputusan rasional karena minim biaya untuk pendidikan, taraf hidup rendah, situasi politik tidak stabil, dan dampaknya yang pertama yaitu keputusan tidak berbasis data,
strategi tidak ilmiah, dan pemimpin lebih mengandalkan keberanian fisik daripada analisis. Keputusan rasional membutuhkan prosedur ilmiah atau analisis fakta, evaluasi, pembandingan, dan sebagainya. Jika sistem tidak menyediakan data atau pendidikan, pemimpin manapun akan gagal. Nah, selanjutnya yaitu masalah perkembangan moral, nilai moral, yaitu masalah muncul karena nilai moral pemimpin sangat dipengaruhi budaya asal, heterogenitas budaya, perbedaan selera moral, tindakan diskriminatif antar kelompok, dan yang terakhir dominasi kepentingan kelompok di atas kepentingan. Homogenitas moral memudahkan kepemimpinan, namun pada era modern keberagaman justru dianggap kekuatan selama pemimpinnya memiliki sensitivity, training, dan kompetensi etis. Nah, selanjutnya yaitu masalah ras atau race problem yang terjadi ketika kelompok sosial membentuk identitas kuat berdasarkan darah, adat, atau daerah. Kelompok dominan menekan kelompok lain. Pemimpin dari kelompok tertentu tidak diterima oleh kelompok berbeda. Dampaknya yaitu politisasi identitas, hambatan psikologis dan kepemimpinan, dan yang terakhir rasa tidak diakui memperbesar konflik. Dan selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam kepemimpinan merupakan proses di mana seorang pemimpin berupaya memahami akar persoalan, menganalisis faktor penyebab, dan menentukan strategi penyelesaian yang efektif agar tujuan organisasi tetap tercapai. Menurut Robbins and Coulter 2016, menjelaskan bahwa pemimpin harus mampu mengidentifikasi masalah secara tepat, mengumpulkan data relevan, mengevaluasi alternatif solusi, dan membuat keputusan yang memberikan dampak positif bagi tim. Nah, selanjutnya yaitu menurut Yulk 2013 juga menegaskan bahwa pemecahan masalah dalam kepemimpinan tidak hanya membutuhkan kemampuan intelektual, tetapi juga keterampilan interpersonal seperti komunikasi, empati, dan manajemen konflik. Dengan demikian, pemecahan masalah dalam kepemimpinan adalah perpaduan antara analisis rasional dan kemampuan sosial dalam mempertahankan kinerja tim. Baik, berikutnya adalah problem solving cycle. Problem solving cycle dalam kepemimpinan adalah sebuah rangkaian langkah sistematis yang membantu pemimpin menyelesaikan masalah secara terstruktur dan juga objektif. Menurut Nordhaus tahun 2016, siklus ini umumnya terdiri dari tahapan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis penyebab, perumusan, alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, implementasi, dan evaluasi hasil. Siklus ini memampukan pemimpin untuk menghindari keputusan impulsif serta memastikan bahwa setiap langkah dirancang berdasarkan data dan pertimbangan yang logis. Masih sama, problem solving cycle menurut Robbins dan Judge pada tahun 2017 menambahkan bahwa pemimpin yang menerapkan sistem problem solving cycle ini cenderung menghasilkan keputusan yang lebih efektif karena prosesnya melibatkan evaluasi terus-menerus hingga solusi benar-benar menyelesaikan inti permasalahan. Baik, di sini ada study case yang dimana contohnya di sini adalah di sebuah organisasi mahasiswa, ketua divisi acara mengalami masalah karena anggota timnya sering terlambat mengerjakan tugas. Akibatnya persiapan acara menjadi kacau, timeline yang mundur, dan beberapa vendor mulai komplain. Anggota tim mengaku lelah, tidak paham tugasnya, dan merasa komunikasinya ini dalam tim itu kurang jelas. Ini adalah contoh dari pemecahan masalah kasus yang tadi sudah diberikan. Yang pertama adalah ketua divisi pertama-tama mengidentifikasi masalahnya, yaitu kurangnya kejelasan pembagian tugas dan rendahnya motivasi dari anggotanya. Ia kemudian melakukan diskusi terbuka dengan tim untuk mengetahui kendala individunya, mendengarkan keluhan mereka, serta mengevaluasi cara kerjasama yang selama ini digunakan oleh tim mereka tersebut. Setelah memahami akan masalahnya, ketua membuat
pembagian tugas yang lebih spesifik, menetapkan deadline yang lebih realistis, dan membuka ruang komunikasi setiap 2 hari untuk memantau progres. Ia juga memberikan apresiasi ketika anggota berhasil menyelesaikan tugasnya yang tepat waktu, dan hasilnya motivasi meningkat, koordinasi membaik, dan timeline acara kembali terkontrol. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh Meta bantu dibacakan untuk yang kata-kata terakhir ya. Oke, thank you semua. Mudah bukan? Mudah dong. Kan yang sulit cuma lupakan mantan. Oke, sekian presentasi di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.